رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa hajah, la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Tiga hal, la ilaha illallah, subhanallah, dan alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli its wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Ada tiga kelompok. Yang pertama adalah mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Yang kedua adalah wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli its. Yang ketiga adalah wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Kemudian doa seterusnya adalah Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ada tiga hal yang diminta di sini. Yang pertama adalah tidak ada dosa kecuali engkau ampuni, tidak ada masalah, tidak ada kegelisahan kecuali engkau berikan solusinya, dan tidak ada hajat kecuali engkau mudahkan. Ada tiga dosa. Yang kedua adalah waladan, masalah atau kegelisahan. Yang ketiga hajat. Jadi pada hadirin rahimakumullah, kegelisahan, masalah itu karena dosa. Oleh karena itu pertama kali yang kita minta adalah dosanya diampuni. Wala dzanban illa ghafartah. Tidak ada dosa kecuali engkau ampunin. Kemudian yang kedua wala hamman illa farrajtah. Yang ketiga adalah wala hajatan. Kalau orang sudah diampuni dosanya, maka dia akan gembira, tidak ada gham, tidak ada kegelisahan. Setelah tidak ada kegelisahan, maka hajatnya akan berjalan dengan baik. Wala hajatan hiya laka ridha, hajat yang engkau ridhai illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini ringkasan daripada doa hajat. Semuanya menggunakan angka 3 ya, la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kelompok pertama 3. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli its wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Ada 3 kelompok. Pertama, zikirnya 3 kelompok. Yang kedua, permintaannya 3 kelompok, yaitu rahmat dan maghfirah. Akhirat dulu, rahmat dan maghfirah itu tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, kebaikan dan dosa. Wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli its. Kebaikan dan dosa. Minta kebaikan,
dijauhkan dari dosa. Yang ketiga akhirat, yaitu al-fauza bil jannati wan najata minan nar. Bisa memperoleh surga dan dijauhkan dari api neraka. Ada 3 kelompok. Ya, kita perhatikan baik-baik di sini ada 3 kelompok ya. Yaitu untuk akhirat, yaitu tadi untuk akhirat, tapi akhirat dalam arti kata maghfirah dari Allah, rahmat dan maghfirah, dosa, kebaikan dan dosa. Kebaikan maksudnya diminta kebaikan, dijauhkan dari dosa. Yang ketiga adalah wal fauza bil jannah, surga dan neraka. Minta surga dan dijauhkan dari api neraka. 3 kelompok. Baru urusan dunia ada 3. Wala tadak lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahim. Jadi ada 3 kelompok dalam doa hajat. Kemudian doa ini diteruskan dengan doa lain yang hampir mirip dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan pegangan hidup, pegangan dari segala urusan, perbaiki duniaku di mana aku tinggal di dalamnya, dan perbaiki akhiratku karena aku akan menuju ke sana. 3 hal ya. Agama, perbaikan agama mencakup berzikir, banyak bersyukur dan memperbaiki ibadah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perbaikan dunia mencakup 3 hal, yaitu ilmu, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua kesehatan, Allahumma afini. Yang ketiga rezeki, warzuqni. Allahumma afini warzuqni. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Adapun perbaikan akhirat mencakup 3 hal, yaitu ketika sakaratul maut, ketika ditanya malaikat di alam kubur, dan ketika kita minta dijauhkan dari api neraka. Pertanyaan di alam kubur ada 3, yaitu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini ringkasan daripada muhadharah atau kajian kita selama 1 pekan ya, diringkas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian para hadirin rahimakumullah ya, masih ada sisa 2 dalam doa ini apa? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini untuk menambah kebaikan dan jadikan mati untuk menghentikan dari segala kejahatan. Jadi ada 2 kosakata, hidup dan mati. Hidup segan, mati tak mau. Itulah judul kajian kita pagi hari ini. Ish karima au mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Milih yang mana? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Milih mana, Pak? Makan untuk hidup. Jadi kita itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan kayak binatang. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan seperti makannya binatang. Jadi yang benar apa? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau dulu para ulama, para tokoh bangsa mengatakan jangan nyari hidup dari dakwah, tapi hidupi
dakwah itu. Nah, hidup untuk berdakwah, bukannya hidup dari dakwah. Hadirin rahimakumullah. Ini filosofi kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama dulu. Jadi kita bicara tentang apa? Hidup dan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk awal juz 29, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sendiri juga dalam Al-Qur'an bicara tentang hidup dan mati. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menciptakan hidup, yang menciptakan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di sini para hadirin rahimakumullah didahulukan hidup, didahulukan mati dulu baru hidup. Kenapa? Coba, alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan mati. Jadi mati itu diciptakan, makhluk. Mati itu makhluk. Makanya di dalam hadis hari kiamat, ketika orang sudah masuk di akhirat, ya, sudah masuk di neraka dan dimasuk di surga, maka kemudian malaikat mendatangkan kambing, ya, kambing. Kemudian kambing ini disembelih. Kambing ini adalah kematian, simbol dari kematian. Maka disembelih, ngek mati. Artinya sudah enggak ada kematian lagi, tidak ada kematian lagi. Wa nadaw ya Malik liyaqdhiya alaina rabbuk qala innakum makithun. Dalam surat apa ini? Di dalam surat Zukhruf terakhir. Wa nadaw, mereka orang-orang kafir itu memohon kepada Malik, ya, penjaga neraka atau Malik, ya Malik. Wa nadaw ya Malik liyaqdhiya alaina rabbuk, minta kepada Tuhanmu agar kami dimatikan. Qala innakum makithun, tidak, kalian tidak akan mati. Liyaqdhiya alaina rabbuk qala innakum makithun, kalian tidak akan mati. Makithun, la yuqdu alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibunuh, tidak akan dimatikan. La yuqdu alaihim fayamutu, mereka tidak akan diputuskan untuk mati. Jadi mereka hidup selamanya. Nah, itu jadi kehidupan itu makhluk, mati itu adalah makhluk, kehidupan adalah makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Di sini disebutkan kematian dulu baru kehidupan. Pertanyaannya, kenapa kematian dulu? Apa jawabannya? Diciptakan kematian dulu. Mana mahasiswa ini? Mana mahasiswa? Angkat tangan mahasiswa. 1, 2, 3. Yang lain mana yang lain? Yang lain masih mati di kamar. Ya, banyak yang mati ya mahasiswa di kamar. Coba dilihat itu. Yang mati-mati suruh hidup, wah hidup. Sekarang pembahasan antara mati dan hidup. Bainal mauti wal hayah, antara mati dan hidup. Apa jawabannya mahasiswa? Kenapa mati dulu? Halo? Kenapa mati dulu? Kenapa enggak hidup dulu? Karena kita ini dulu tidak ada menjadi ada. Tidak ada itu identik dengan kematian. Nah, makanya kita ini melalui 4 fase. Melalui 4 fase. Pertama mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup. Gitu ya. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, bagaimana kalian mengkafiri Allah padahal kalian dulu adalah orang yang
hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ya, dalam surat Al-Insan, surat manusia, tentang manusia, surat manusia yang dibaca setiap Jumat, ya. Allah berfirman dalam ayat pertama, ya. Kita lihat dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Jadi ayat-ayat pertama dalam beberapa surat itu kematian dan kehidupan dimulai dibicarakan. Ya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Apakah telah datang suatu masa di mana manusia tidak disebut. Ya. Dulu kita nama-nama kita itu enggak ada, dulu enggak ada nama-nama kita. Tapi kemudian ada. Yang punya anak, coba diingat-ingat dulu sebelum ada anak, ada siapa? Dulu kita bujang, ya, mahasiswa ini bujang. Nanti suatu ketika dia akan menikah. Coba dicatat baik-baik. Dulu kita bujang, kemudian ketemu dengan istri, ya kan? Anaknya ada enggak di situ? Enggak ada kan? Enggak ada anak di situ. Adanya suami dan istri. Tiba-tiba muncul anak. Nah ini maksudnya anak kita ini dulu enggak ada. Menjadi ada, kita pun sebagai anak dulu enggak ada. Kemudian tiba-tiba dilahirkan oleh ibu kita jadi ada. Ini filosofi kehidupan pada rahimahullah. Dulu enggak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Halo? Dulu enggak ada menjadi, yang ada menjadi tidak ada. Begitulah hidup. Maka kita yang ada sekarang suatu ketika akan tidak ada. Yang tidak ada suatu ketika akan ada. Jadi muter-muter di situ, ada atau tidak ada. Maka kemarin kita rumusnya ada. Di sini Iki SMA, kan ada kata ada. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Karena dulu kita bukan apa-apa, menjadi apa-apa, dan nanti menjadi tidak apa-apa. Coba diulangi mahasiswa, bisa enggak? Dulu kita tidak apa-apa, sekarang menjadi apa-apa, dan nanti menjadi tidak apa-apa. Maka ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Loh kok tidak apa-apa? Padahal kemarin apa-apa kan gitu. Maka menjadi tidak apa-apa. Jadi itu makna daripada ayat 1 surat Al-Insan manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Mengingatkan kita, wahai manusia, dulu kamu itu enggak ada, tidak disebut. Yang namanya bakti itu enggak disebut. Yang namanya Yani itu tidak disebut. Yani itu nama mahasiswa, tapi juga nama mahasiswi juga. Yani enggak ada dulu. Ya. Sakti ya, ada sakti atau ada bakti itu. Nah itu enggak ada. Berarti rahimahullah, kita dulu tidak ada namanya, tapi menjadi ada. Itu maksud daripada surat Al-Insan, mengingatkan kita. Ini sesuai dengan soal Al-Baqarah ayat 28 tadi, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Dulu kamu mati, maksudnya belum ada. Belum ada itu dianggap mati. Wa kuntum amwata summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian, maksudnya menciptakan kalian. Ya, di dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat 40, ya, ayatnya pertengahan disebutkan huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litablugu asuddakum summa litakunu suyuha wa minkum man yutawaffa min qablu summa litablugu ajalan musamman la'allakum la'allakum ta'qilun summa litablugu ajalan musamma la'allakum ta'qilun huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Tanah, kita dari tanah. Loh,
Dari tanah apa? Tanah itu maksudnya Nabi Adam dari tanah. Kalau kita anak Adam min nutfatin dari air mani, walladzi khalaqakum min turabin, tsumma min nutfatin, tsumma min alaqah, dari nutfah menjadi alaqah, ya. Dari air mani menjadi zigot, alaqah. Ya. Zigot menjadi, kalau di sini disingkat min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, mudghahnya enggak ada. Mudghahnya disebut dalam surat Al-Hajj, dalam surat Al-Mu'minun. Ini disingkat summa yukhrijukum tifla. Setelah itu Allah mengeluarkan kalian sebagai anak kecil, tifl. Makanya yang punya foto dari kecil, coba digabung waktu kita lahir, waktu kita 1 tahun, waktu kita 2 tahun, waktu kita 5 tahun, waktu kita 7 tahun, waktu kita 10 tahun, waktu kita 15 tahun, waktu kita 20 tahun. Nah, coba mahasiswa bisa enggak itu mengumpulkan foto-foto. Nanti foto itu di-roll, dijalankan gitu. Ting 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 ting. Nah, itu bagus itu. Bahkan ada sebuah video bagus sekali menyingkat usia manusia itu dalam waktu 1 menit. Waktu kecil, waktu besar, waktu kecil, bayi, umur sampai tadi 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, terus sampai 20 tahun, sampai tua, sampai mati itu hanya dalam waktu 1 menit. Artinya apa? Kita itu hidup itu sebenarnya singkat. Itu para rahimakumullah ya. Itu penting itu foto-foto kecil, foto-waktu dulu waktu masih bayi itu dikumpulkan supaya kita ingat. Dulu saya kecil, sekarang tiba-tiba sudah besar. Dulu kita mahasiswa, ya, sekarang sudah punya anak. Ustaz Nabhan kemarin mahasiswa, sekarang sudah punya anak, mau 3 ya anaknya ya, mau 3 ya kan, 1 mau 3. Ustaz Mas Huti itu sudah mau punya cucu, padahal kemarin mahasiswa. Cepet kan? Cepet. Jadi hidupnya cepet banget. Saya tiba-tiba sudah jadi kakek, coba bayangkan. Padahal baru kemarin jadi kakek. Jadi rahimakumullah, begitu cepat kehidupan itu. Nah, makanya tadi kita kembali kepada apa tadi? Kenapa kematian dulu? Karena mati itu dianggap belum ada. Jadi fase kehidupan ada 4. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mati, hidup, sekarang kita hidup fase kedua, nanti kita akan mati. Setelah mati kita akan hidup. Hidup yang sebenarnya yang keempat ini, Pak. Hidup yang langgeng. Kalau hidup yang kedua ini hidup yang sementara. Baik, hadirin rahimakumullah. Mana dalil lainnya? Dalam surat Al-Mu'min, surat Ghafir ya, surat 40 ayat 11. Qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Orang-orang kafir itu ketika di neraka akan mengatakan qalu rabbana amattana sanataini, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Itu pernyataan pengakuan orang kafir, mati 2 kali, hidup 2 kali. Jadi cocok dengan surah Al-Baqarah ayat 28. Surah Al-Baqarah ayat 28 dan surat 40 ayat 11. Itu 4 fase kehidupan dan kematian. Nah, kita bicara tentang hidup dan mati ya. Baik, apa yang berikutnya? Berikutnya adalah boleh enggak kita minta hidup dan boleh enggak kita minta mati? Apa jawabannya? Apa jawabannya para hadirin? Boleh kita minta hidup? Boleh. Tadi hadisnya Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan kebaikan. Berarti minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur saya. Untuk apa kau minta panjang umur? Untuk menambah kebaikan. Jadi boleh
minta panjang umur untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Itu boleh. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang badui, ya Rasulullah, siapa sebaik-baik manusia? Apa jawabannya Rasulullah? Man tala umruhu wa hasuna amalu. Siapa sebaik-baik manusia? Yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Maka orang yang paling baik di al-Islam ini, atau yang sekarang ikut kajian ini, bapak yang paling tua. Di sini siapa yang paling tua ini? Ya, bapak yang paling tua, Pak. Berapa, Pak? 90 tahun. 65, masih muda, Pak. Mana yang bapak berapa tahun, Pak? 72. Oh, 62 lebih muda lagi. Ya. Jadi 75, 80. Kemudian saya habis pengajian subuh ketemu sama bapak, umurnya ya Pak 70. Ada yang mengatakan ada yang 75. Wah, bapak ini hebat nih. Ya. Jadi belum tentu saya ini sampai seumur bapak. Bahkan kalau saya ketemu dengan tokoh-tokoh di Jakarta itu, ya, dia mengatakan saya umur 82 tahun. Lah, saya baru 52 tahun, berarti masih perlu 30 tahun lagi. Belum tentu kami bisa mengejar bapak. Maksud belum tentu umurnya nyampe ke situ. Artinya orang yang paling bersyukur adalah orang yang tua. Kenapa? Karena dia telah makan asam garam kehidupan. Tahu ya? Mahasiswa tahu apa maksud asam garam kehidupan? Halo? Tahu nggak apa maksudnya? Makan asam, tahu asam? Asam, garam asin. Asam garam kehidupan. Jadi telah mengalami kepahitan hidup dan nikmatnya hidup itu udah kenyang. Maka pengalamannya jauh lebih banyak dari kita. Ya mahasiswa walaupun ya semangat, walaupun punya ilmu banyak, tapi kalian masa miskin pengalaman. Makanya mahasiswa yang muda-muda itu harus banyak belajar dari orang tua, karena orang tua itu biasanya lebih bijak karena telah mengalami banyak pengalaman. Pengalaman itu hikmah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, walamma balagha asuddahu atainahu hukman wa ilma. Nabi Yusuf itu ketika sudah mulai beranjak dewasa diberi satu hukman, kebijakan dan ilmu. Kenapa kebijakan dahulu? Karena ilmu tanpa kebijakan itu enggak bisa diterapkan. Maksudnya anak muda yang pinter itu masih ada kurangnya. Kadang enggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya karena kurang bijak. Kurang pengalaman. Oleh karena itu kalau ada dua orang berilmu, yang satu masih muda, yang satu lebih tua, maka dahulukan yang lebih tua karena dia lebih banyak pengalaman, dan pengalaman itu adalah ilmu. Pengalaman itu adalah ilmu. Pengalaman adalah ilmu atau guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru terbaik. Maka belajarlah dari pengalaman orang tua, gitu ya. Di dalam Islam juga kita dianjurkan belajar dari syekh. Syekh itu ibarat orang yang tua yang sudah punya jenggotnya putih. Nah, itu orang tua. Ya sama-sama pintar, tapi ini lebih bijak. Kenapa? Lebih tua. Nah, itu Pak. Hadirin rahimakumullah. Saya mana tadi? Yang terakhir apa tadi? Lupa kan? Nyatet enggak? Saya mana Pak? Ya, Ija? Apa Ija? Oh, kebijakan. Iya, kebijakan. Kenapa kebijakan? Karena tadi kita kembali kepada umur panjang. Jadi kita meminta umur panjang supaya kita menambah kebaikan dan menambah
kebijakan. Dasarnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bahkan kalau imam kan ada, siapa yang berhak jadi imam? Yang paling bagus Qur'annya. Kalau sama-sama bagus Qur'annya, yang bagus hadisnya. Kalau sama-sama bagus hadisnya, yang paling tua umurnya. Akbaru sinan, yang paling panjang umurnya. Jadi umur itu penting dalam hidup itu karena lebih panjang dan lebih tinggi, lebih banyak pahalanya. Orang yang panjang umur itu lebih banyak pahalanya daripada yang umurnya pendek. Di dalam hadis Tolhah bin Ubaidillah, dan ini hadisnya terkenal, sering disampaikan para ustadz juga. Ringkasnya, Tolhah Ubaidillah itu bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, bermimpi ya, dengan dua orang. Yang satu umurnya pendek, yang satu umurnya panjang. Yang umurnya pendek ini rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran. Yang umurnya panjang ini kurang rajin ke masjid, kurang rajin baca Al-Quran ya. Kebetulan waktu itu beliau bermimpi melihat pintu surga ya. Kemudian ketemu dengan dua orang, jadi ada tiga. Jadi kajian kita nomornya tiga. Ini tiga ini. Tolhah bin Ubaidillah, temannya yang sudah mati duluan, temannya lagi yang sudah mati setelah 1 tahun. Jadi ada berapa Pak? 3. Kajian kita kan nomor 3 ya. Kemarin kan 3, sekarang 3 lagi. Lah 3 orang ini berjejer di depan pintu surga, bermimpi melihat pintu surga. Kira-kira di sini ada orang pernah bermimpi melihat surga enggak Pak? Barisan sini, Bapak pernah bermimpi lihat pintu surga? Atau bermimpi lihat pintu toko? Enggak. Kalau di sini bermimpinya lihat pintu pondok. Itu menunjukkan bahwa memang sahabat dulu, sahabat itu pikirannya tiap hari itu surga, 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 surga. Sehingga mimpinya mimpi surga. Kalau kita mimpinya makanan, bermimpi masak makanan atau beli makanan. Jadi mimpi itu kadang-kadang hasil dari apa yang kita pikirkan. Nah, itu Pak. Makanya sulit orang bermimpi masuk surga, bermimpi melihat pintu gerbang surga. Jadi lumayan kan tahu pintu gerbangnya. Tiba-tiba malaikat keluar dari surga. Kok tahu malaikat dari mana? Karena pakaiannya putih-putih. Pakaiannya putih-putih ya. Dan menghampiri siapa? Menghampiri siapa? Menghampiri siapa? Menghampiri Tolhah atau menghampiri teman yang dua ini? Menghampiri siapa? Menghampiri temannya yang matinya terakhir, menghampiri temannya yang kurang rajin, yang malas, yang tidur-tiduran ya. Yang baca Al-Quran cuma 1 halaman sehari, tapi masuk surga duluan. Di sini ada orang yang malas kan, tapi kalau nanti umurnya panjang masuk surganya duluan. Masalahnya Anda nggak tahu umurnya panjang atau tidak itu. Kalau Anda tahu umurnya panjang, udah malas-malas saja nggak apa-apa. Tidur di kamar, nggak usah ke masjid. Karena apa? Tahu umurnya panjang. Tahu umurnya 62 tahun Pak ya. Tahu umurnya 82 tahun. Tapi kalau umur Anda pendek ya jangan malas, rajin. Udah umurnya pendek, malas lagi. Nah, kalau bagi yang umurnya pendek harus rajin. Makanya di sini malaikat menghampiri orang yang malas tapi umurnya panjang, diambil dan masuk surga, ditaruh surga yang tinggi. Kemudian malaikat keluar lagi setelah beberapa saat menghampiri
laki-laki yang umurnya lebih pendek. Dikatakan umur lebih pendek 1 tahun, cuma 1 tahun aja. Baru dimasukkan ke surga di bawah orang yang malas tapi umurnya panjang. Ini hebatnya umur panjang itu. Setelah itu menghampiri Tolhah. Sebagai manusia, Tolhah mungkin berdebar-debar hatinya karena mau diajak malaikat untuk masuk surga. Dia sudah menunggu lama ini. Kapan saya dipanggil? Dipanggillah Tolhah bin Ubaidillah oleh malaikat. Ketika bertemu, malaikat mengatakan, wahai Ubaidillah, belum saatnya kamu masuk. Belum saatnya kamu masuk surga. Kagetlah dia. Padahal sejak tadi sudah menunggu kapan masuk surga. Ternyata ketika sudah ketemu dengan malaikat dikatakan belum saatnya kamu masuk surga. Kenapa kira-kira para hadirin? Kenapa kok belum saatnya masuk surga? Halo? Karena dia masih hidup. Jadi tidak mungkin kita ini masuk surga kalau masih hidup. Jadi kalau kepengen masuk surga apa? Mati dulu. Masa ingin masuk surga masih hidup? Mati dulu. Maka di dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca surat ayat kursi setiap habis sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Kecuali kematian. Artinya gini loh, orang ini kalau antum habis setiap sholat itu membaca ayat kursi, antum sudah ahli surga. Antum sudah ahli surga. Masalahnya belum mati. Makanya paling enak memang habis sholat baca ayat kursi langsung mati. Loh iya begitu kan? Tapi ini enggak, ini udah baca 5 tahun ayat kursi enggak mati-mati. Tiba-tiba pergi kemana? Ke pasar, matinya di pasar. Itu repotnya di situ. Makanya paling enak gimana ya? Paling enak ya baca ayat kursi terus, tapi kan capek juga lama-lama. Itu namanya takdir kita nggak tahu. Oleh karena itu kita istiqomah. Istiqomah membaca ayat kursi setiap habis sholat. Mudah-mudahan meninggal dunia setelah membaca ayat kursi. Atau kemudian sudah kita bahas setelah membaca apa? Doa Sayyidul Istighfar pagi dan petang. Atau membaca doa sebelum tidur. Ya, kemudian dia mati dalam keadaan tidur. Kemudian kan ada viral ya di media sosial ya, ada bapak-bapak suka jualan di pasar, bukan pasar Kecapi ya, pasar gitu. Tapi dia itu rajin sholat berjamaah. Waktu itu asar atau maghrib kalau nggak salah, berbuka sedikit kurma, dan ke masjid di sop pertama belakang imam. Habis itu dia sujud, atau dia berdiri, tapi kemudian dia nggak kuat, akhirnya dia jatuh dalam keadaan sujud, kemudian habis itu dia meninggal dunia. Subhanallah, meninggal dunia di awal bulan Ramadan, ya, ketika berbuka dan di belakang imam yang lagi sholat. Husnul khotimah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita kepingin meninggal dunia seperti itu, ya, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nanti kita bahas sendiri soal meninggal dunia. Biar kita urutkan dulu. Tadi sampai mana tadi? Kita meminta hidup lama boleh, selama hidup itu untuk menambahkan amal. Karena kalau sudah mati kita tidak bisa beramal, Pak. Maka berkali-kali saya sampaikan pada hadirin rahimakumullah, kalau nyari amal itu carilah amalan yang apa Pak? Carilah amalan yang langgeng, yang lama pahalanya. Maka disebutkan dalam hadis, idza mata ibnu adama inqata amalu illa min salah. Jika anak Adam mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Perhatikan baik-baik 3 ini. Pertama, shadaqatun jariyah, ya, sedekah jariyah, wakaf, ya, membeli mushaf,
beli karpet masjid, ya, beli AC masjid, apalagi bangun masjid, bangun pesantren, beasiswa mahasiswa mahasiswi, apalagi, ya, pokoknya yang amal jariah, amal yang mana kalau kita meninggal dunia itu masih ada terus, ya. Jadi itu amal jariah. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat. Ini kesempatan untuk para mahasiswa, para ustadz. Ajarkan ilmu di mana saja, ya, di mana ajarkan ilmu. Karena dengan ilmu itu amal kita akan berjalan terus. Ya, maunya video ini direkam. Kenapa direkam? Karena kalau sudah mati itu rekamannya dilihat orang, maka kita dapat pahala. Kayak kemarin kita masuk pesantren 2 tahun. Di pesantren itu enak di sana daripada di sini. Kenapa? Di sana cuma makan tidur, enak. Di sini harus ikut pengajian, harus mencatat, harus menghafal, capek. Di sana makan tidur. Wah, enak. Habis itu para hadirin, di tengah-tengah kita tidur, apa pahalanya masuk? Kenapa? Karena videonya dilihat orang, masuklah pahala. Enak kan, Pak? Makan tidur, tapi pahalanya jalan. Kemudian kita makan tidur, bukunya dibaca, orang membuka pintu langit dibaca, maka dapat pahala. Maka waktu di pesantren kami bawa buku, 29 buku kita bawa. Kita bagi-bagi, ayo kelilingkan ke kamar-kamar, dikelilingkan. Masing-masing baca, rebutan. Kenapa? Karena mereka jarang baca buku. Jadi buku itu keliling satu persatu setiap kamar. Yang penulis buku tidur makan. Gitu aja kerjaannya. Tidur makan. Tapi bukunya dibaca orang baca buku. Dapat pahala enggak? Dapat. Itu enaknya. Enaknya kalau menyebarkan ilmu, baik lewat buku, baik lewat ceramah yang direkam, di-share kan gitu, di-share. Nanti orang melihat, dapat pahala. Yang nge-share juga dapat pahala. Nah, begitu. Ustadz, saya nggak bisa nulis buku. Ya, bukunya dibeli, dibagi sama orang. Itu dulu ada jamaah, ya, di mana? Di Kemang Pratama itu. Ya, Ustadz, saya pesan buku 50, 100. Pesan itu nggak tahu, 100. Untuk apa? Saya bagi ke keluarga saya. Oh, ini cara kerja yang cerdas. Ini kerja cerdas. Dia nggak nulis, nggak ngapain, ya, cuma beli buku doang, 100 eksemplar, beli doang, dibagi-bagi, pahalanya berlipat-lipat. Walaupun dia mungkin nggak baca, cuma beli sebar. Yang baca, yang lain dia cuma beli sebar, mungkin nggak tahu judulnya apa, tapi pahalanya banyak. Kenapa? Dia yang beli. Nah itu, coba dari rahimahullah, carilah kerja itu ada 2 ya. Kerja itu berapa? Ada 3. Kerja keras, kerja paksa, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Milih yang mana? Ada orang yang kerja keras, tapi gajinya cuma dapat dikit, ya kan? Itu ada beberapa teman kita itu dari habis subuh sudah kerja, isya baru pulang, gajinya cuma 1 juta 2 juta. Itu kerja keras. Ditambah tadi kerja paksa. Ada yang keliling dari pagi sampai siang nggak dapat apa-apa. Ada yang kerja cerdas, dia duduk tanda tangan, gajinya 50 juta. Nah, itu kerja cerdas, cuma tanda tangan 50 juta. Ada cara-cara rahimahullah ya. Tadi kalau menurut Islam kerja cerdas tadi, kita tidur, kita makan, tidur makan, tapi pahalanya besar. Karena apa? Kita mewakafkan harta kita untuk masjid. Ya. Ini mungkin yang bangun masjid ini mungkin sekarang tidur, yang bangun masjid ini mungkin sekarang tidur, tapi pahalanya lebih besar daripada kita. Kenapa? Lah dia wakafkan.
Dia yang beli karpet, dia yang beli lampu, dia yang beli mic, tapi dia tidur, pahalanya lebih besar. Nah itu kerja cerdas, namanya numpang amal. Yang kedua, ilmu tadi, menyebarkan ilmu di mana-mana. Kalau ilmu itu diamalkan, maka dia akan dapat pahala. Maka yang paling banyak pahalanya siapa? Rasulullah SAW, karena beliau yang pertama kali menyebarkan Islam. Seluruh umat Islam yang jumlahnya 2 miliar, seluruh amalnya dikirim ke Rasulullah SAW, kan enak. Maka jadilah orang pertama kali yang menyebarkan kebaikan. Kalau ditiru oleh orang lain, maka pahalanya akan dikirim kepada yang menemukan pertama kali. Padahal kalau nanti seandainya ya kita nggak ada, kemudian Ramadan ada dan ada kuliah subuh, saya diganti oleh ustaz lain setiap hari, maka saya dapat pahala. Kenapa? Karena yang memulai kuliah subuh pertama kali. Dulu, ceritanya dulu, zaman dahulu, itu di Jakarta atau di Indonesia tidak ada namanya kultum ba'da zuhur. Itu enggak ada di Jakarta. Tiba-tiba ada seorang ustadz di daerah Jakarta Pusat, di suatu masjid, namanya Masjid Al-Furqan, itu berinisiatif untuk membuat namanya kajian habis zuhur. Pertama kali tahun 70-an begitu. Itu berjalan beberapa tahun. Setelah itu kantor sampingnya ikut-ikutan. Ya, ba'da zuhur itu jamaah yang kerja itu tidak pulang, tidak tidur, tapi ada kajian ba'da zuhur. Kantor sampingnya begitu sampai sekarang hampir seluruh kantor di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, apalagi bulan Ramadan itu pasti ada kultum ba'da zuhur, luar Ramadan maupun ketika Ramadan. Itu ramai sekarang. Ya. Maka saya berpikir ini pahalanya diberikan kepada orang yang menemukan pertama kali, yang mengusulkan pertama kali, diikuti orang-orang sesudahnya. Ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wala yunqasu min ujurim saya. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, ide kreatif pertama kali, kemudian diikuti ide itu oleh orang-orang sesudahnya, dan itu adalah kebaikan, maka orang yang punya ide pertama kali ini akan mendapatkan pahala sesuai dengan banyaknya orang yang mengikutinya. Itu namanya uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau kita memberikan contoh yang baik kemudian diikuti orang sesudahnya, maka dia akan dapat pahala. Itu namanya kerja cerdas. Yuk kita berinisiatif, yuk kita pertama kali yang menggulirkan kebaikan, ide-ide yang baik, acara-acara yang baik, kemudian diikuti orang lain, maka dia akan dapat pahala. Sebaliknya, orang yang punya ide jelek pertama kali, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, yang punya ide jelek pertama kali, kemudian diikuti orang-orang sesudahnya, maka dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikuti. Maka siapa pertama kali yang menemukan dangdutan, itu dosanya sak karung itu. Dia dangdutan pertama kali bisa mengikuti, apalagi dangdutan di waktu pernikahan. Dulu itu Bekasi nggak ada itu, adanya sono, daerah timur sono. Itu ada namanya organ tunggal. Tahu ya organ tunggal ya? Atau apa namanya itu? Semacam itulah ya. Itu kan orang dulu itu kalau menikah zaman dahulu itu waktu kami di kampung itu wayang kulit. Jadi nanggap wayang kulit. 7 hari 7 malam. Itu masih mendingan kan, cuma kulit doang kan. Lama-lama berubah, akhirnya yang dipanggil bukan wayang kulit beneran. Kulit beneran orang. Dipanggil nikah, manggil orang.
orangnya nggak pakai baju lagi. Di atas panggung tah joget-joget. Koplo apa koplo ya? Koplo tah. Benar ya koplo ya? Ya gitulah organ tunggal itu udah situ maksiat. Itu dulu Bekasi nggak ada. Wah, beberapa saat yang lalu saya lewat, ini sudah sampai Bekasi. Menular itu. Ya Allah ya Rabb. Itu berarti pertama kali dulu yang punya ide memanggil ya wayang kulit beneran itu. Itu dosanya sampai Bekasi. Setiap orang yang ngerjakan itu masuk dosanya ke sana, masuk dosanya kepada orang yang punya inisiatif jelek. Nah, sekarang kita kepengen numpuk pahala atau numpuk dosa. Kalau ingin numpuk pahala, carilah sesuatu yang akan ditiru orang banyak dan itu baik, termasuk namanya peskil, pesantren kilat. Dulu kan nggak ada. Siapa yang pertama kali membuat ide pesantren kilat, itulah yang dapat pahala menumpuk. Ya, termasuk menjadi ahli Islam. Dulu nggak ada peskil. Ya, maka pahalanya akan menumpuk orang yang ngikutin. Dulu nggak ada tahfidzul Quran 30 juz. Ketika saya masuk pertama kali itu adanya cuma 10 juz. Dan dirubah menjadi 30 juz sampai sekarang. Nah, itu juga akan berakibat baik kepada yang mengusulkan pertama kali. Dan begitu seterusnya. Maka jadilah orang yang tukang usul. Tukang usulkan. Kalau idenya itu diterima, pahalanya besar. Hadirin rahimakumullah, gitu ya. Itu cara cerdas. Makanya tadi kita bicara kalau yang punya wakaf, uang diwakafkan, pahalanya mengalir sampai kita mati. Yang punya ilmu disebarkan, maka pahalanya akan sama kita sampai kita mati. Bahkan yang tadi punya ide-ide bagus, tidak harus ilmu, pokoknya kebaikan, diikuti orang lain, maka dapat pahala sampai mati. Yang ketiga, barang siapa tidak punya duit, Ustaz saya nggak punya duit. Nah, ilmu saya nggak punya ilmu, minimal punya anak. Sudah nggak punya ilmu, nggak punya duit, nggak punya ilmu, nggak punya anak, itu jadi apa? Ini kan Rasulullah sudah baik, Rasulullah itu baik sekali, memberikan apa? Celah-celah, memberikan jalan bagi siapa aja. Kalau Anda ya pertama kali punya duit bagus, kalau nggak punya duit minimal punya ilmu, kalau nggak punya duit, nggak punya ilmu minimal punya anak. Janganlah jadi orang yang tidak punya duit, sudah tidak berilmu dan tidak punya anak. Terus kebaikan apa yang indah Anda dapatkan? Jadi minus salah satu ya. Banyak duit, atau banyak ilmu, atau banyak anak, atau tiga-tiganya. Duitnya banyak, ilmunya banyak, anaknya banyak. Wah, itu surganya paling tinggi itu. Hadirin rahimakumullah, itulah Rasulullah SAW. Tadi apa? Masalah hidup untuk kebaikan dengan 3 cara. Nah, ketiga lagi tadi tiga orang yang di depan pintu surga. Itu cara menambah amal dengan 3 cara. Sekarang begini. Yang kedua, meminta panjang umur tapi untuk senang-senang saja, boleh enggak? Enggak boleh. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 96. Orang Yahudi itu kepengen hidup 1000 tahun lagi. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayu ammar. Orang Yahudi itu kepengen hidup 1000 tahun lagi. Untuk apa? Kalau tidak menambah amal, maka mendingan mati. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, minta hidup itu dibolehkan kalau menambah amal. Tidak boleh kalau hanya bersenang-senang. Al-Baqarah 96. Sebaliknya minta mati boleh enggak? Kalau minta hidup boleh, minta mati boleh enggak? Boleh kan? Hadisnya kan waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah mati sebagai tempat istirahat bagiku dari segala dosa. Jadi kalau kita itu hidupnya berbuat dosa saja, mendingan mati. Mati itu lebih baik daripada hidup tapi tidak mulia, hidup tapi banyak dosa. Ya, mendingan mati berkalang tanah daripada hidup hina
kan gitu. Mut ish karima au mut syahid, daripada hidup tidak mulia mendingan mati sebagai orang yang syahid, begitu. Boleh, jadi meminta mati dibolehkan kalau hidup itu tidak menambah pahala. Kedua, boleh enggak hidup, boleh minta mati karena fitnah, karena ujian, boleh enggak? Enggak boleh. Di dalam hadis disebutkan la yatamanna ahadukumul maut bidzurrin nazala fih. Jangan sekali-kali kalian meminta mati karena diuji dengan ujian hidup. Dengan ujian hidup. Maka Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dibaca setiap sebelum salam itu ya. Fitnah hidup. Contoh fitnah hidup adalah 5 orang. Satu keluarga jumlahnya 5 atau 4 ya. 5 orang di Jakarta Utara barusan kemarin, ya kan? Tanggal berapa itu? Itu masuk apartemen ya, bawa ransel, laki-laki 2, perempuan 3 kalau nggak salah gitu. Itu langsung naik ke tingkat 22. Setelah itu mereka terjun, wong, malahnya terjun, wong, 5 orang cek mati semua di depan apartemen. Kenapa? Bunuh diri, satu keluarga. Bayangkan saudara-saudara, bayangkan dulu Pak, bayangkan 5 orang naik lift sampai tingkat 22, terus naik atap, terus terjun bersama, weng, mati semua, blong 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 blong, mati di bawah. Sudah dibayangkan Pak? Ngeri kan? Ngeri. Konon, ini konon cerita seliwer-seliwer, katanya orang ini punya utang sekian miliar. Utangnya untuk beli rumah, untuk beli apa? Utang ditagih, kemudian nggak bisa bayar mungkin, daripada stres, kemudian dia bunuh diri. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Kayak ibu-ibu yang saya ceritakan tuh, bapaknya sakit atau anaknya sakit, kepengen periksa ke dokter, butuh 500.000 dan pinjam online lewat pinjol 500.000, cuma dapat 350.000, 150-nya dipotong. Itu pinjol itu jahat tuh. Makanya jangan sampai kita pinjol Pak ya, nggak boleh ya. Setelah itu untuk mengembalikan dalam waktu seminggu 500, dia pinjol di sebelah, begitu terus sampai yang tadinya minjem 350 sampai sekitar 10 juta bunganya itu. Coba, hanya butuh 500.000 jadi 10 juta, dikejar-kejar, dimintai, terus akhirnya dia stres ya di rumah, karena ibu-ibu stres, nggak ada suaminya ya. Stres begitu, akhirnya dia nyari di dapur apa, baygon. Ya nggak ada baygonnya, alhamdulillah. Karena dia nggak punya duit, nggak ada baygon di rumah. Adanya apa? Minyak tanah. Nggak ada baygon, minyak tanah pun jadi. Akhirnya dia minum minyak tanah. Apa yang terjadi? Nggak jadi mati. Cuma sakit, masuk ke rumah sakit. Coba kalau punya baygon. Makanya bapak dan ibu jangan beli baygon. Ya. Dan alhamdulillah ini kan nggak kaya-kaya banget. Ya, kalau kaya ada baygon mati kan. Kayak tadi kan. 5 orang ini kaya mati. Kalau ini nggak jadi mati karena miskin, alhamdulillah nggak punya baygon. Pakai minum minyak tanah masih hidup, alhamdulillah. Tapi ada usaha untuk mati. Ini namanya minta mati gara-gara kena fitnah, tidak kuat. Nggak boleh Pak minta, kecuali ini minta mati dibolehkan, kecuali kayak tadi Pak, kalau hidup itu menambah dosa. Minta mati dibolehkan kalau ya dia berdoa, Allahumma ya Allah, matikan saya jika mati itu lebih baik, dan hidupkan saya jika hidup itu lebih baik. Maka ini dibolehkan. Ringkasnya, minta hidup minta hidup itu ada 2. Kalau untuk menambah amal dibolehkan,
Kalau untuk bersenang-senang tidak dibolehkan. Minta mati kalau ya untuk menghapus atau minta mati untuk ya menghapus segala dosa dibolehkan, tapi kalau untuk ya karena putus asa terhadap rahmat Allah maka enggak boleh, apalagi kalau bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Selesai Pak ya? Udah jam 6 lebih 15 menit. Ada pertanyaan, Afwan Ustadz, apakah niat pada bulan Ramadan harus dari malam dan tidak dibolehkan niat ketika sahur, apalagi lupa niat di malam hari? Ya. Niat puasa itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh niat 1 bulan penuh, itu madhab Abu Hanifah. Ya, tapi ini pendapat lemah. Yang benar niat itu harus tiap malam. Man lam yubayyid an-niyat min lailatin fala syiyama lahu, barang siapa yang tidak berniat malam hari maka puasanya tidak sah. Niat itu dalam hati, tidak mesti mengucapkan nawaitu shauma ghadin syahri Ramadan an adai faraidi syahri Ramadan lillahi ta'ala, tidak mesti seperti itu. Itu kata Imam Nawawi, niat dengan mulut, dengan lisan itu untuk menguatkan yang ada dalam hati. Makanya kalau mulutnya salah, hatinya benar, sah enggak? Sah. Dia maunya bulan Ramadan, tapi salah ucap. Nawaitu shauma Dzulhijjah. Ya. An adai faraid Dzulhijjah lillahi ta'ala, salah tapi sah karena maksud dalam hati adalah niat bulan Ramadan. Artinya lisan hanya membantu saja. Ya kalau nggak pakai lisan nggak apa-apa. Yang penting memang saya besok mau niat puasa Ramadan. Dan bagaimana kalau niatnya pas sahur? Ya boleh. Niat itu kan sampai azan. Sahur sebelum adzan, sesudah adzan, sebelum adzan. Ya, jadi ketika sahur dibolehkan. Ya. Tapi biasanya kalau sudah bulan Ramadan ini insya Allah mesti berniat. Cuma kadang lupa mengucapkan saja, malamnya sudah niat. Insya Allah boleh. Ya. Bagaimana jika ada seseorang yang beranggapan bahwa ketika manusia beribadah untuk mengharapkan surga, tetapi dia mengatakan bahwa ibadah tersebut tidak ikhlas, bagaimana cara menasihatinya? Kemarin buka video nomor 1 kemarin hari pertama, udah saya terangkan 1 jam, sudah ditanyakan lagi. Robi'ah Adawiyah itu kan, saya ingin memadamkan neraka dengan air 1 ember dan ingin membakar surga karena membuat orang tidak ikhlas. Kan nggak benar. Kita ini ikhlas tuh pahalanya surga. Jadi nyari surga itu ikhlas. Jadi saya ulangi secara singkat bahwa ikhlas itu adalah mencari pahala di sisi Allah. Salah satunya berupa surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Saya minta ridhomu dan surgamu. Masa ya Allah saya nggak butuh ridhomu, nggak butuh surgamu, nggak mungkin kan? Saya nggak butuh surgamu ya Allah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Jadi nyari surga itu ikhlas. Yang nggak ikhlas itu, para hadirin dan hadirat, nggak ikhlas itu kalau mencari pahala di sisi manusia, ingin dipuji oleh temannya, gitu loh, ingin diberi uang oleh temannya, ya ingin didekati oleh temannya, itu namanya nggak ikhlas. Pokoknya berhubungan dengan manusia itu nggak ikhlas. Kalau berhubungan dengan Allah ikhlas, apapun bentuknya, pahala berupa surga, berupa jauhkan dari api neraka, minta disayangi Allah, itu semuanya ikhlas. Ikhlas itu kalau minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau minta dari manusia namanya tidak ikhlas. Itu ya nasihatnya, atau nanti dinasihati seperti itu, praktis. Ada rahimakumullah. Ya. Ada pertanyaan lagi?
ringkasannya tadi gimana? Tulisannya kecil-kecil, nggak saya pakai kacamata, saya lupa. Ustadz Afan izin bertanya, silakan. Apakah ketika kita apakah ketika kita mengatakan suatu amalan sunnah, mengamalkan ya suatu amalan sunnah, lalu ada tolong dibacakan Ustaz. Ya, yang keras. Bertanya, apakah ketika kita mengamalkan suatu amalan sunnah, lalu ada seseorang yang melihat kita mengamalkan sunnah tersebut, lalu dia mengikutinya, dan orang tersebut mengajak orang lain untuk mengamalkan sunnah tersebut, apakah kita mendapat pahala dari orang yang diajarkan orang yang mencontoh kita? Ya, satu baru ada dua ya. Yang dua apa? Bagaimana ketika kita melakukan suatu dosa lalu ada orang yang mengikuti kita dalam melakukan dosa tersebut padahal kita tidak mengajaknya, apakah kita mendapat dosanya juga, dan bagaimana cara berlepas diri darinya? Oh, itu soalnya double, maksudnya dibolak-balik gitu ya. Kalau kita, pertanyaan intinya gini, kalau kita mengerjakan suatu sunnah, umpamanya sholat suruk ya, sholat sunnah suruk, ada yang melihat, kemudian orang itu kemudian mengamalkan sholat suruk dan mengajak orang lain, kira-kira dapat pahala enggak? Apa jawabannya? Dapat, karena orang itu terinspirasi dari kita. Jadi tidak mesti kita ceramah, tidak mesti kita mengajak. Makanya ada namanya kisah inspiratif. Kita lihat kisah itu dan kita terdetik, tergerak untuk ngikutin atau ngambil pelajaran dari kisah itu. Maka sumber inspirasi orang itu, dia dapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya walaupun dia tidak ngajak-ngajak. Walaupun tidak ngajak-ngajak karena telah memberikan contoh. Kayak Rasulullah SAW, sholat tarawih itu nggak ngajak-ngajak beliau. Beliau itu sholat sendiri di masjid. Tiba-tiba ada sahabat lihat, ngikuti dari belakang. Rasulullah diam aja. Kemudian hari kedua begitu juga. Hari ketiga tambah banyak. Akhirnya beliau nggak keluar. Kenapa nggak keluar sholat? Karena takut sholat tarawih itu diwajibkan. Jadi beliau itu hanya sholat 3 malam saja. Sholat tarawihnya mau kalau ngikuti Rasulullah sholatnya cuma 3 malam aja. Kenapa Anda sholat sampai 30 hari? Mana contohnya? Kan nggak ada. Ya maksudnya bahwa Rasulullah itu memberikan contoh 3 malam. Selanjutnya ya dilanjutkan sendiri. Maka pada zaman Abu Bakar Siddiq tidak ada sholat tarawih jamaah. Barulah pada zaman Umar bin Khattab di pertengahan kekuasaan beliau baru berinisiatif untuk sholat tarawih berjamaah. Itu yang mengatakan Umar, yang memulai Umar, bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dipahamkan ya. Jadi bukan bid'ah, karena yang mengatakan Umar nyontoh dari Rasulullah, tapi walaupun 3 hari. Karena Rasulullah kenapa enggak ngerjakan? Karena takut diwajibkan. Jadi enggak ngerjakan sholat tarawih itu ada alasan takut diwajibkan. Bahkan ada juga kalau mau kita bicarain agak panjang, contoh lagi bahwa Rasulullah itu mengerjakan supaya orang enggak mengatakan wajib, termasuk sebagian sahabat yang punya uang enggak berkorban. Kenapa? Karena saya khawatir kalau saya berkorban terus nanti dianggap itu wajib. Ya, jadi ada narasi-narasi seperti itu. Maka di sini kalau kita sholat atau berbuat sesuatu diikuti orang, kemudian orang itu ngajak orang lain, insya Allah dapat pahala. Sebaliknya juga kalau kita berbuat dosa diikuti orang, kita dapat dosa juga. Ngapain berbuat dosa di umum? Kenapa berbuat dosa di depan orang lain? Kalau Anda kepingin berbuat dosa ya sembunyi, tutup pintu, nah di situ berbuat dosa. Minimal dosanya cuma Anda yang dapat. Anda cuma dapat dosa Anda. Tapi kalau Anda berbuat dosa di depan orang banyak, di depan anak-anak, kayak tadi kan, joget-joget kan di depan anak-anak.
Di depan orang banyak tertarik ngikutin, dosanya banyak. Maka artis itu dosanya paling banyak. Kalau dia berbuat jahat, tapi kalau dia berbuat baik, pahalanya paling banyak. Tinggal dia berbuat apa? Karena followernya itu banyak banget. Mereka itu cuma foto aja 10.000 yang lihat, cuma foto doang. Belum kalau nggak pakai baju 100.000. Pakai baju aja 10.000, boleh kalau nggak pakai baju 100.000. Lalu dosanya numpuk itu, ya kan? Kalau dia pakai jilbab, pakai cadar, tausiah, diikuti orang banyak, pahalanya banyak. Tinggal dia mau pahala atau mau dosa. Itu ya, itu kan berbuat baik, nggak usah ngajak, cuma foto kan nggak ngajak. Ya. Cuma video kan nggak ngajak, dilihat orang ikuti, pahala. Dia berbuat dosa, dilihat orang, diikuti, dia dapat dosa. Makanya kalau berbuat baik, ya memang kalau tujuannya supaya diikuti silahkan ya di depan orang, tapi kalau berbuat jahat jangan di depan orang banyak, karena kalau diikuti dosanya akan semakin banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya kajian pagi hari ini apa Pak? Antara hidup dan mati, filosofi hidup. Ya, hidup itu mati itu duluan, mati hidup gitu ya. Mati dulu baru hidup, terus mati terus hidup. Dan hidup itu kalau minta hidup lama itu dibolehkan kalau niatnya nyari pahala, diharamkan kalau niatnya tidak nyari pahala. Minta mati dibolehkan kalau niatnya mengikis kejahatan, mengikis dosa, dibolehkan. Kalau tidak, karena kalau takut fitnah, ya putus asa dari rahmat Allah, itu berdosa, tidak boleh. Kecuali kalau takut tidak bisa menanggung beban. Seperti siapa? Seperti Maryam alaihissalam. Dalam surat Maryam ayat 23. Tambahan dikit ya. Maryam, buka surat Maryam surat ke-19 ayat 23. Maryam mengatakan, ya qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ketika beliau hamil besar, padahal nggak punya suami, kan akan dilecehkan, akan fitnah orang kan. Ini gimana kok hamil tanpa ada suami, padahal dia anaknya kiai, anaknya ustadz, anaknya nabi, anaknya kerabat nabi kan. Ini keponakannya Nabi Zakaria, anaknya Imron. Itu keluarga kiai, kok hamil tanpa ayah, tanpa suami. Malu banget, bebannya berat. Makanya beliau mengatakan, seandainya saya mati sebelum ini, sebelum ada fitnah, daripada kena fitnah mendingan saya mati. Para ulama mengatakan dari sini dibolehkan kita minta mati daripada kita tidak kuat ya menghadapi fitnah. Maka tadi disebutkan faikan ala buddha minhu, kata Rasulullah, jika seandainya harus berucap, maka ucaplah, ya Allah berikan saya hidup panjang jika hidup itu baik, dan berikan saya kematian jika mati itu lebih baik daripada saya menanggung malu, menanggung fitnah yang luar biasa. Intinya begitu Pak ya. Jadi itu fikih hidup dan mati. Ya, ada yang lain? Kalau enggak ada kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.